Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil dengan NIM 2114010031. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi pembelajaran pengantar studi Al-Quran dan Hadis, yang mana materinya yaitu tentang Rasmul Quran. Yang pertama yaitu pengertian Rasmul Quran. Secara bahasa Rasmul Quran itu berasal dari kata yang pertama rasama yarsumu rasman, yang berarti menggambar, melukis, dan meninggalkan. Yang kedua berasal dari kata rasmun rusumun, yang berarti lukisan, gambar, bekas-bekas lukisan atau bekas-bekas gambar dan lukisan. Yang ketiga yaitu berasal dari kata marsumun marasim, yaitu surat perintah resmi dan undang-undang. Yang ketiga itu berasal dari kata rasmi, yaitu yang bersifat resmi atau formal. Sedangkan secara istilah, Rasmul Quran itu adalah apa-apa yang ditulis oleh para sahabat yang menyangkut sebagian lafaz-lafaz Al-Quran dalam Mushaf Utsmani dengan menggunakan pola-pola tersendiri yang menyalahi kaidah-kaidah penulisan bahasa Arab. Yang kedua yaitu penulisan Rasmul Utsmani dan penulisan Rasmul Imla'i. Penulisan Rasmul Utsmani, yang pertama menurut Imam Malik, beliau menyatakan bahwa tidak boleh dalam penulisan Al-Quran itu tidak menggunakan Rasmul Utsmani, kecuali beliau menyetujuinya untuk sekolah atau untuk anak sekolah saja. Yang kedua menurut Ad-Dani, beliau menyatakan bahwa semua ilmuwan mulai sejak zaman Malik sampai zamannya itu sepakat dengan kesepakatan yang sama. Yang ketiga, karakteristik Rasmul Quran. Penulisan Rasmul Utsmani yang pertama yaitu al-hazaf, yaitu penambahan huruf, seperti penambahan huruf alif dan penambahan huruf waw. Yang kedua, az-ziyadah atau pengurangan huruf, seperti pengurangan huruf alif, pengurangan huruf ya. Yang ketiga yaitu al-badal, yaitu penggantian huruf. Yang keempat, menggabungkan dua lafaz dengan lazim terpisah dan sebaliknya, seperti lafaz an dan lan, dan lafaz an-nama menjadi anna dan ma. Yang keempat, penyempurnaan Rasmul Quran. Syakal ini dibuat oleh Abu al-Aswad ad-Duali. Yang kedua, ada sebuah riwayat di masa Umar di mana ada seorang guru yang salah mengajar Baduy. Umar minta kepada Abu al-Aswad ad-Duali untuk mengarang sebuah risalah tentang tata bahasa Arab. Yang ketiga yaitu mendengar salah baca. Diusulkan pada Ziyad bin Samiyah yang pada saat itu menjabat sebagai gubernur Basrah, yang terjadi pada masa Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, beri syakal diterima. Dan ada pula versi lain yaitu Ziyad minta kepada Abu Aswad beri syakal, tetapi ulama tersebut tidak mau karena takut bid'ah. Beliau mau setelah mendengarnya sendiri. Yang selanjutnya itu syakal ad-Duali. Tanda ciptaan syakal ad-Duali yang pertama itu tanda domah, tanda titik sesudah. Yang kedua tanda fathah, tanda titik di atas. Yang ketiga tanda kasrah, tanda titik sesudah huruf di bawah. Yang keempat yaitu tanda tanwin dengan menggunakan tanda titik dua. Yang kedua, ditemukannya mushaf di Andalusia yang mempunyai 4 warna, yaitu untuk huruf warna hitam, syakal titik warna merah, hamzah warna kuning, dan alif wasal itu menggunakan warna hijau. Yang selanjutnya yaitu statistik menurut Al-Hajjaj
bin Yusuf. Yang pertama dikumpulkan hufaz dan profesional. Yang kedua, Al-Quran memiliki sebanyak 340.750 karakter. Yang ketiga, karakter yang paling tengah yaitu pada huruf fa dalam sebuah kalimat, yaitu wal yatalattaf yang terdapat dalam surat Al-Kahfi. Dan dalam komputer yang tidak adanya tanda di atas dan tanda di bawah, Al-Quran memiliki sebanyak 332.795 karakter. Yang selanjutnya itu pembuatan juz Al-Quran. Pada abad pertama Hijriah, mushaf itu dikelompokkan ke dalam 7 bagian yang sering disebut dengan manazil. Dan pada abad ketiga Hijriah, ada kesimpulan lain yang mengelompokkan Al-Quran itu ke dalam 30 bagian atau 30 juz. Yang selanjutnya itu tanda pemisah. Pada mulanya naskah Mushaf Utsmani itu tidak ditemukannya tanda pemisah. Permulaan setiap surah itu diketahui dengan adanya ungkapan kalimat basmalah yang biasanya ditulis sedikit lebih renggang. Mungkin pada kesempatan kali ini hanya itu yang bisa kita jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.